Om Swastiastu, yang terhormat kepada dosen pengampu Studi Agama Hindu, Ibu Niluh Purnamaswari Pratnuwanti. Perkenalkan, nama saya Kadeni Rakmiani dengan nomor Indo Mahasiswa 2311041048 dengan prodi PG PAUD, saya dari kelas 2C. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi harta atau kekayaan. Topik pembahasan kali ini ada yang pertama pengertian harta, kemudian yang kedua ada pentingnya harta dalam agama Hindu, yang ketiga ada aspek harta, yang keempat ada harta dalam teks suci, yang kelima ada konsep kekayaan dalam agama Hindu, yang keenam ada tujuan harta, yang ketujuh ada etika kekayaan dalam Hinduisme, yang kedelapan ada contoh aplikasi harta, kemudian yang terakhir ada tantangan dan kesimpulan. Konsep harta dalam agama Hindu memahami pentingnya kekayaan dalam kehidupan Hindu. Apa sih pengertian harta? Dalam kitab agama Hindu seperti Purana dan Smriti, harta atau kekayaan sering dijelaskan sebagai salah satu dari 4 tujuan hidup manusia, atau purusa artha bersama dengan dharma, yaitu tindakan moral, kama yaitu keinginan, serta moksa atau pembebasan spiritual. Apa sih pentingnya harta dalam agama Hindu? Harta dianggap penting karena dapat menyokong pencapaian tujuan hidup yang lainnya. Namun, harta dalam konteks ini bukan hanya tentang akumulasi kekayaan materi, tetapi juga termasuk pencapaian sukses, keberhasilan, dan kemakmuran yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian aspek-aspek harta itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada dharma yang memiliki arti kewajiban. Kemudian ada harta yang memiliki arti kekayaan. Yang ketiga ada kama yang memiliki arti kebahagiaan. Kemudian yang terakhir ada moksa memiliki arti pembebasan. Harta dalam teks suci, harta adalah salah satu dari 4 tujuan hidup yang disebutkan dalam Bhagavad Gita. Ini mengacu pada tujuan materi atau kekayaan yang menjadi penting dalam kehidupan duniawi. Kemudian Bhagavad Gita mengajarkan bahwa harta harus dicapai dengan cara etis, serta sejalan dengan dharma atau tugas moral seseorang. Adapun konsep kekayaan dalam Hinduisme, yang pertama, konsep kekayaan material versus kekayaan spiritual. Dalam Hinduisme, kekayaan material atau bautik simpati dan kekayaan spiritual atau adya atmik sanpati dianggap penting tetapi memiliki makna yang berbeda. Kekayaan fisik dan kemakmuran material, sementara kekayaan spiritual, kebijaksanaan dan kedamaian batin. Hinduisme mengajarkan bahwa kedua jenis kekayaan ini dapat berjalan beriringan. Dengan kekayaan spiritual, sering dianggap lebih tinggi nilainya karena dapat membawa kedamaian dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Kemudian yang kedua ada bagaimana harta dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual. Harta salah satu dari 4 tujuan hidup dalam filosofi Hindu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan material. Namun, dalam konteks spiritual, pemenuhan kebutuhan fisik yang seimbang juga dapat mendukung pertumbuhan spiritual karena ketenangan kepikiran dan kesejahteraan fisik dapat menjadi dasar bagi pencarian makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Apa sih tujuan harta? Tujuan harta itu terdapat 2. Yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan kebahagiaan. Tujuan harta dalam filosofi Hindu memang berkaitan erat dengan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini karena kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan hal-hal yang dianggap penting untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memenuhi tujuan hidup. Dalam konteks harta, pencapaian kesejahteraan tak hanya secara material, tetapi juga spiritual dan sosial. Kemudian tujuan harta yang kedua ada mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan harta mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan karena memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Kemudian ada etika kekayaan dalam Hinduisme. Yang pertama, prinsip-prinsip moral yang mengatur cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan. Dalam etika Hinduisme, prinsip-prinsip moral yang mengatur cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan mencakup dharma atau tindakan yang benar, arta kekayaan yang diperoleh dengan jujur, karma atau hukum aksi dan reaksi, serta moksa atau pembebasan spiritual. Ini mendorong individu untuk menggunakan kekayaan dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai moral lemah dan untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua ada konsep karma dalam memperoleh dan menggunakan kekayaan. Dalam etika Hinduisme, konsep karena atau karma ini mengatakan bahwa cara kita memperoleh dan menggunakan kekayaan akan mempengaruhi nasib kita di masa depan, baik dalam kehidupan ini maupun terintegrasi selanjutnya. Memperoleh kekayaan dengan cara yang jujur dan menggunakan kekayaan tersebut untuk kebaikan akan membawa karma positif, sementara memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak etis atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi akan membawa karma negatif. Kemudian contoh aplikasi arta, filantropi dan sumbangan dalam masyarakat Hindu. Dalam masyarakat Hindu, konsep filantropi dan sumbangan dikenal sebagai dana atau dana punya. Ini adalah salah satu dari 4 tujuan hidup atau purusa arta dalam aplikasi arta. Memberi sumbangan dianggap penting untuk mencapai tujuan hidup lainnya, seperti dharma dan moksa. Orang Hindu diharapkan untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan untuk menciptakan keseimbangan sosial yang memenuhi kewajiban moral. Kemudian pengembangan diri untuk mencapai keberhasilan material dan spiritual. Pengembangan diri merupakan langkah penting untuk mencapai keberhasilan, baik secara material maupun spiritual. Dalam konteks aplikasi arta, fokus pada pengembangan diri bisa meliputi pembangunan keterampilan, peningkatan pengetahuan, dan eksplorasi nilai-nilai spiritual. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Kemudian, ada pun tantangan dalam mengelola kekayaan dengan bijaksana. Mengelola kekayaan dengan bijaksana melibatkan beberapa tantangan, seperti mengendalikan dorongan untuk menghabiskan terlalu banyak, membuat rencana keuangan yang berkelanjutan, serta navigasi risiko investasi dengan bijak. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan keuangan dan untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan jika perlu. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik, arta sebagai bagian integral dari kehidupan Hindu yang seimbang. Arta sebagai salah satu dari 4 tujuan hidup atau purusa arta dalam agama Hindu merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan materi. Dalam konteks kehidupan Hindu yang seimbang, arta diintegrasikan dengan dharma atau kebajikan, kama atau kepuasan, dan moksa atau pembebasan spiritual untuk menciptakan keseimbangan yang utuh dalam kehidupan individu. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa arta tidak hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.